Di tempat ini, hampir tidak ada yang mengingat Tuhan. Justru disitulah iman saya diuji setiap hari. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Di vlog ini, saya akan mengajak teman-teman semua melihat suasana kehidupan di Islandia sebagai seorang pelajar internasional. Kemudian menunjukkan seperti apa keseharian saya di sini. Dan yang terakhir, yang paling penting, bagaimana saya tetap menjalankan ibadah sebagai seorang muslim di negara ini. Menjadi pelajar di Islandia bukan hanya tentang belajar di kelas, tapi juga belajar beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Di sini, kehidupan berjalan dengan tenang, modern, dan bebas. Teman-teman, kebanyakan orang tidak membicarakan agama di sini. Dan tidak ada pengingat ibadah dari lingkungan sekitar. Semua bergantung pada diri sendiri, niat, kesadaran, dan kedisiplinan pribadi. Dan sebagai seorang muslim, saya harus lebih sadar dengan waktu. Tidak ada suara azan, tidak ada orang lain yang mengajak sholat, dan tidak ada suasana yang secara otomatis mengingatkan kita pada ibadah. Tapi justru disitulah letak tantangannya dan juga maknanya. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menjalani hari-hari sebagai pelajar dan bagaimana saya menemukan momen untuk tetap terhubung dengan iman, bahkan di tempat yang sunyi dan sulit sekalipun. Dan saya harap ini bisa menjadi teman-teman, motivasi atau penyemangat, terutama buat teman-teman semua yang mungkin berencana pengen belajar ke luar negeri gitu ya, tapi takut gitu ya, kayak gimana nanti ibadahnya gitu. Kehidupan sebagai pelajar di Islandia terasa sangat berbeda. Di sini tidak ada sistem absensi yang ketat. Atau bahkan sebenarnya nggak ada absensi sih teman-teman. Karena yang terpenting adalah tanggung jawab dan kesadaran diri untuk belajar. Banyak tugas yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga kolaborasi dan diskusi menjadi bagian penting dari proses belajar. Ritmenya lebih mandiri dan fleksibel, membuat kita belajar bukan karena kewajiban, tapi lebih ke kesadaran sih untuk benar-benar memahami. Nah, kalau di Indonesia boleh sharing nggak teman-teman? Seperti apa ya sekarang sistem belajarnya? Komen ya di kolom komentar. Kemudian keseharian saya di sini bukan hanya tentang belajar. Di sela-sela waktu saya juga sering menjadi mamang guide teman-teman. Kalau ada turis dari Indonesia yang datang ke Islandia, saya biasanya membantu menemani mereka, menunjukkan tempat-tempat menarik, bahkan sering juga menjadi supir mereka, teman-teman. Lucunya,
Saya sebenarnya nggak punya mobil, baik di Indonesia maupun di sini. Tapi karena saya punya SIM dan bisa menyetir, alhamdulillah, justru menjadi berkah buat saya. Teman-teman, sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat kampus tempat saya belajar. Beginilah suasana kampus saya. Lingkungannya sangat tenang, bersih, dan dikelilingi pemandangan alam yang indah kalau teman-teman lihat tadi di luar. Gak banyak keramaian, tapi justru ini yang membuat suasana belajar di sini terasa sangat nyaman dan fokus. Dan kemudian inilah suasana di dalam kelas. Ruangannya ya sederhana saya bilang, tapi bersih dan enak teman-teman. Sangat bagus untuk mendukung proses belajar dan berdiskusi. Di sini suasana belajarnya memang lebih santai namun tetap serius. Seperti saya sampaikan, lebih banyak diskusi terbuka dan kerja kelompok. Tidak hanya mendengarkan, tapi juga aktif berpikir dan berpendapat. Jujur, suasana seperti ini membuat proses belajar terasa lebih hidup dan setiap harinya selalu ada hal yang baru yang bisa saya pelajari. Dan saya sangat senang dan alhamdulillah ya teman-teman mempunyai kesempatan untuk belajar jauh ke negara yang berada di belahan bumi utara seperti di Islandia ini. Banyak orang Indonesia memilih negara seperti Inggris, Jerman, Amerika, atau Belanda untuk belajar. Tapi saya justru memilih datang ke sini karena saya ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Belajar di tempat yang tidak banyak orang Indonesia, agar saya benar-benar keluar dari zona nyaman, belajar mandiri dan melihat dunia dari perspektif yang baru. Selain itu, negara ini juga memiliki lingkungan dan pendekatan pendidikan yang sangat sesuai dengan bidang ilmu yang ingin saya pelajari. Jadi bukan hanya tentang tempatnya, tapi tentang perjalanan, pengalaman, dan proses bertumbuh yang tidak akan saya dapatkan jika saya berada di tempat yang sudah terlalu familiar. Kemudian tentang ibadah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana saya tetap menjalankan ibadah di sini. Sementara di kampus tidak ada musola. Memang benar, karena komunitas muslim masih sangat sedikit. Kampus tidak menyediakan ruangan khusus untuk sholat, tapi itu bukan halangan. Sejak awal datang, saya menghubungi pihak kampus dan bertanya, apakah ada ruangan yang bisa digunakan untuk meditasi? Awalnya, saya tidak langsung menyebutkan untuk sholat, karena di sini istilah meditasi lebih umum digunakan. Mereka kemudian memberi tahu bahwa ada ruangan yoga yang bisa digunakan. Kemudian setelah itu saya menjelaskan bahwa saya ingin menggunakannya untuk berdoa. Dan mereka tentu dengan terbuka mengizinkannya. Jadi di tempat yoga inilah teman-teman nanti tempat saya menjalankan ibadah. Ini membuktikan bahwa dimanapun kita berada, selalu ada cara untuk tetap terhubung dengan iman. Nah, teman-teman, ini saya baru selesai melakukan wudhu terlebih dahulu untuk menjalankan ibadah sholat. Dan ini adalah ruangan yoga yang saya sampaikan kepada teman-teman, yang akan saya gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat.
Ini teman-teman saya bawa sajadahnya sendiri sih. Tuh. Ini ngadep kiblat. Ini juga saya ada sarung. Oke. Bismillah, saya sholat dulu ya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, ini saya sudah sholatnya. Ya alhamdulillah gitu, meskipun kita nggak punya tempat musola di sini, ke masjid jauh. Ya sholat kalau misalkan kita usaha itu ya, nyari tahu pasti bisa kok teman-teman gitu. Tuh ini tempat yoga teman-teman. Jadi tempat serbaguna sih sebenarnya ini. Jadi yang mau menenangkan diri bisa di sini juga, karena tuh di sini ada tempat buat tidur nyantai. Tuh atau ada dikasih ini juga tuh, lilin-lilin. Ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, seperti inilah perjuangan seorang pelajar muslim di negeri yang jauh dari rumah, yang tetap ingin menjaga imannya. Hal-hal yang di Indonesia terasa begitu mudah, mendengar azan berkumandang, menemukan musola di setiap sudut, atau sekedar melihat orang lain juga beribadah. Di sini menjadi sesuatu yang tidak selalu bisa ditemukan. Di negeri kita tercinta, iman terasa begitu dekat dan terjaga oleh lingkungan. Sementara di sini iman benar-benar menjadi sebuah pilihan yang harus dijaga dengan kesadaran, usaha, dan keteguhan hati. Justru di tempat yang jauh ini saya belajar bahwa iman bukan tentang kemudahan, tapi tentang kesungguhan. Dan di setiap langkah ada rasa rindu pada Indonesia, negeri yang bukan hanya rumah, tapi juga tempat di mana tumbuh dengan begitu hangat dan alami. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlog saya hari ini. Dukung saya selalu dengan cara jadi member, kasih super thanks, atau juga bisa selalu memberikan hype di setiap vlog saya. Hatur nuhun dan sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.